Halo, Halo Mbak. halo, halo semua. Selamat sore. Sore. Ya, boleh dinyalakan kameranya. Nah, ini dari teman-teman yang ikut webinar kali ini dari mana aja nih? Boleh kita saling kenal nih. Wah, ada yang dari Depok, ada yang dari Garut. Salam kenal semuanya. Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman udah tahu belum sih di webinar kali ini kita akan membahas apa? Oh iya, sebelumnya perkenalin dulu, nama saya Jani, saya yang akan menjadi moderator di acara webinar Bisik kali ini. Nah, teman-teman udah tahu belum nih kira-kira apa yang akan dibahas di webinar kali ini? Pasti udah tahu dong, karena kan teman-teman sudah melihat dan juga ikut di webinar kali ini. Nah, ini ada juga nih yang dari Balikpapan, Bandung, Palembang. Halo semua. Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini mantap nih Bu Erlina. Nah, kira-kira seperti itu nih CV dari Bu Erlina. Nah, untuk teman-teman semua, karena hari ini kita membahas tentang tips mempersiapkan dana nikah zaman now. Sebenarnya teman-teman juga masih bingung gak sih apa sih yang harus diutamakan dari mempersiapkan dana nikah. Kemudian juga banyak juga orang yang mikir kalau nikah tuh seumur hidup sekali gitu ya. Jadi gimana caranya kita tuh memuaskan diri gitu untuk bisa mewujudkan pesta yang kita mau gitu ya Bu. Terus juga ada yang nabung sampai beberapa tahun, kemudian juga ada yang mungkin masih dibantu oleh orang tuanya untuk menyiapkan dana nikah. Nah, kira-kira nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Erlina, dan juga teman-teman boleh nih yang mau bertanya boleh langsung atau juga nanti di kolom komentar yang ingin menanyakan terkait tema saat ini, yaitu tips mempersiapkan dana nikah zaman now, boleh langsung di kolom Q&A ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita bisa mulai aja nih Bu untuk pertanyaan yang teman-teman sebenarnya udah nggak sabar nih. Apa sih, gimana sih caranya dan bagaimana kita mempersiapkan dana nikah nih untuk misalnya kita masih masih jenjang pacaran atau misalnya udah udah memiliki keseriusan tapi masih bingung nih gimana sih caranya ya biar uang dana nikah ini kekumpul gitu, jadi nggak lama-lama lagi seperti itu. Nah, langsung aja nih untuk pertanyaannya. Yang pertama Bu, seberapa pentingkah sih Bu perencanaan dana pernikahan nih menurut Bu Erlina? Ya, jadi sebelum saya menjelaskan itu, saya mau menjelaskan dulu nih sebenarnya kalau nikah itu kan momen penting benar ya, momen penting. Betul. Tapi kadang-kadang orang lupa untuk mempersiapkan nikah itu apa ya, menghalalkan segala cara, apapun caranya, kemudian berapapun budgetnya tak terbatas, tapi dia lupa setelah nikah ternyata ada yang lebih penting lagi, yaitu menjalankan kehidupan di keluarga gitu ya. Jadi menurut saya ini penting, akan tetapi kita harus lebih bijak juga untuk mengelola keuangannya sebelum nikah, pada saat nikah dan setelah nikah seperti itu. Nah sebenarnya uh, ini penting ya, karena survei pernah saya baca ya, survei yang menjelaskan bahwa dari 91% pasangan yang membuat persiapan nikah ternyata 32%-nya itu over budget. Nah, disitulah pentingnya kita bijak dalam mengelola keuangan pernikahan saat nikah gitu ya. Saat ini biaya nikah untuk pandemik saya nilai cukup hemat. Lebih hemat dari saat sebelum adanya virus corona. Karena apa? Karena pada saat dulu-dulu kan pesta pernikahan itu kayaknya kalau enggak di atas 100 undangan itu kayaknya kurang kurang afdol gitu ya. Tapi kalau saat ini kan dibatasi ya. Saat ini dibatasi loh. Maksimal untuk akad nikah itu maksimal 10 orang, nggak boleh lebih. Sementara kalau mau ngadain acara di
gedung atau di tempat lain gitu, misalnya rumah, dan mungkin sekarang lebih banyak yang di luar ya, di outdoor, itu maksimal 30 orang atau 20% dari kapasitas tempatnya gitu. Di situ kan berarti jumlah catering yang harus dibutuhkan paling tidak berkurang ya kan. Terus kemudian undangannya pun tidak perlu dicetak, istilahnya kita pakai virtual aja gitu ya, ya kan. Kemudian kalau seandainya ingin menyiarkannya live Instagram pun kayaknya sekarang udah ngetren gitu ya. Jadi kalau menurut saya saat ini lebih ringan biayanya daripada pada saat sebelum pandemi. Nah, kemudian juga ini akan tergantung lagi nih biayanya menjadi misalnya konsep nikahnya mau dibuat seperti apa, kemudian adakah undangan-undangan dari orang tua yang memang dia masih mau mengundang teman-temannya gitu ya. Kadang-kadang si pengantinnya justru maunya minimalis, tapi dari pihak orang tua mungkin mau agak mewah gitu. Kita juga mesti berunding kepada orang tua seperti itu. Jadi tergantung dari konsep nikah, tergantung dari bagaimana orang tua ingin merayakannya juga, kemudian tujuan keuangan lain ada atau tidak, dan kemudian kita lihat juga kesehatan keuangannya. Saya pikir itu sih yang harus kita perhatikan ya. Baik Bu, biasanya banyak juga kan Bu yang sebenarnya mereka tidak mau mengeluarkan keuangannya banyak gitu, cuma mungkin lupa atau tiba-tiba habis aja buat apa gitu kan, sebenarnya nggak sadar diri gitu kan. Nah itu mungkin bisa tuh perencanaan keuangannya seperti apa, kemudian konsep dari acaranya tuh bagaimana ya Bu ya? Ya, saya ada pengalaman ya pada saat seseorang ada yang ingin menikah, dia sudah punya uang gitu ya, punya cukup uang untuk modal nikah. Kemudian saat itu pasar saham sedang bullish, jadi sedang naik, dan dia tergiur untuk menaruh dana nikahnya itu supaya tujuannya supaya naik gitu ya, supaya ada lebihnya gitu. Ternyata tidak seperti yang diprediksi, ternyata pasar saham setelah bullish dia langsung turun. Padahal target nikahnya adalah kurang dari 1 tahun. Ya kan bisa kebayang ya, berarti kan yang bukannya untung malah berkurang jadi modal nikahnya gitu ya. Jadi yang mesti diperhatikan adalah kita lihat jangka waktu untuk pernikahannya berapa lama. Kalau seandainya masih panjang ya, target nikahnya itu misalnya masih 3 tahun atau 5 tahun kemudian, it's okay untuk menaruh dana nikah itu di investasi atau di produk investasi yang memang untuk jangka waktu yang lebih panjang. Ya Bu, sudah jelas ya. Ya, Boleh lanjut ya. dilanjutkan Bu? Oke. Ya, jadi minimal mulai invest itu saat Anda punya penghasilan. Kadang mahasiswa juga kan punya atau dia punya penghasilan tambahan dari side hustle, misalnya ada kerja sampingan gitu-gitu ya. Nah, mulai dari situ Anda dapat menyisihkan sekitar 5 sampai 10% dari penghasilan untuk dana nikah. Seperti itu ya. Jadi jika jangka waktu nikah Anda masih lama, coba sisihkan sebesar 5 sampai 10% dari penghasilan Anda. Tapi kalau jangka waktu nikah Anda sudah dekat, ada baiknya Anda lebih banyak lagi untuk invest supaya lebih cepat terkumpul dananya. Itu ya. Jadi secara mudahnya, secara simpelnya sih seperti itu. Baik Bu. Nah biasanya mungkin ada calon-calon pengantin nih yang masih bingung. Kira-kira siapa sih yang mesti mempersiapkan dana nikahnya nih Bu? Ataukah yang nabung harus laki-lakinya atau perempuannya atau di dua-duanya nih Bu? Sebenarnya itu tergantung kesepakatan ya. Saat saya nikah dulu saya tuh 50-50 juga sama keluarga suami gitu ya. Jadi bisa jadi orang tua, bisa jadi dananya itu kita sharing dengan orang tua, dengan calon pengantin pria, dengan calon pengantin wanita, ataupun ada mungkin keluarga yang ingin sharing juga seperti itu. Jadi ini adalah keputusan masing-masing pasangan ya sebenarnya ya. Kadang ada
yang kalau seandainya pasangan wanitanya itu lebih banyak andilnya, mungkin ya bisa jadi 60-40 seperti itu ya, atau juga bisa 50-50 lah, 50-50, idealnya 50-50 lah, seperti itulah. Atau mungkin ada calon pengantin prianya 100% gitu ya. Itu mah keenakan dari calon pengantin wanitanya ya Bu ya, kalau 100%. Nah Bu, terus perlu nggak sih nih mengetahui dengan detail jumlah aset yang dimiliki oleh masing-masing pasangan nih, seperti kayak tabungannya, investasinya, atau misalnya dana pensiunnya nih, jadi udah ketahuan nih nanti masa depannya untuk pensiun seperti apa. Jadi gini, sebenarnya komunikasi itu penting. Memang harus dibiasakan untuk komunikasi. Tapi kan kadang ada orang yang kurang nyaman ya kalau ditanya aset kamu berapa gitu ya. Kemudian ada utang atau enggak ya. Kemudian dana pensiun udah cukup atau belum. Kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak nyaman. Nah, triknya bagaimana supaya dapat mengetahui informasi-informasi itu? Pertama, ajak pasangan untuk sedikit tahu ya. Cerdas keuangan sendiri itu ada yang namanya kalkulator financial check-up. Ya, sebenarnya penting untuk mengetahui kondisi keuangan pasangan sehat atau enggak, karena impact-nya kalau kita nggak tahu kondisinya pasangan kita, nanti pada saat sudah menikah itu cenderung akan menyedihkan. Jadi triknya adalah ajarkan memberi insight sedikit-sedikit tentang pengetahuan financial planning, kemudian ajak dia untuk simulasi di kalkulator financial check-up. Gitu ya. Ini saya ingin sharing sedikit ini mengenai saya bisa share screen nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin ngobrol gitu ya dengan pasangannya mengenai kondisi keuangan, itu bisa banget klik aja kalkulator cerdas keuangan di www, saya tulis di sini ya, www.cerdaskeuangan.com, kalkulator financial check up ya, cari kalkulator financial check up. Nah, di situ setelah ini dia. Thank you. Saya mau share ini ya. Ini teman-teman. Oke. Nah, ini. Halo Ibu. Ya. Jadi sebenarnya saat ini fenomenanya seperti ini teman-teman. Kadang-kadang pengantin ingin yang minimalis. Ya, kemudian ada juga tujuan-tujuan yang lain, misalnya setelah nikah mau buka bisnis atau mau ikut yang lain. Nah, sebenarnya tergantung bagaimana yang Anda inginkan untuk nikah. Apakah yang simpel-simpel aja, ingin yang mewah gitu. Ini ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya, nikah itu akhir dari segalanya. Tapi juga ya, tetapi juga dia justru awal dari kehidupan yang baru gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nih, saya mau menjelaskan bagaimana nih cara untuk mendanai pernikahan nih. Sebenarnya banyak ya. Ada caranya misalnya dengan cara ini yang saya ingin jelaskan nih, cost sharing. Cost sharing antara orang tua, calon pengantin wanita, calon pengantin pria gitu ya, dan keluarga. Ini dengan cara cost sharing. Atau juga misalnya dengan cara menabung secara rutin ya. Dengan cara menabung nih. Ada beberapa pasangan yang nabung di tabungan rencana atau investasi di logam mulia atau di reksadana seperti itu ya. Kemudian yang lainnya adalah dengan cara mencicil DP misalnya ada DP untuk
cateringnya atau venue-nya, dicicil berapa setiap bulan, nyicil berapa gitu. Kemudian cara yang lain adalah dengan menyisihkan seandainya ada penghasilan lain-lain, misalnya freelance, misalnya menjual, misalnya juga pas dapat langsung masukkan ke tabungan untuk nikah. Kemudian selanjutnya yang ini otomatis yang sangat akhir ya untuk meminjam sampai kita lakukan utang untuk menikah karena akan menyulitkan di ya, setelah nikah itu akan sangat menyulitkan untuk membayar utang gitu ya. Nah, ini cara cerdasnya untuk biaya nikah, menghemat dan juga harus realistis ya. Mau pilihannya mau yang mana nih? Nabung dulu baru nikah atau nikah dulu baru bayar utang gitu ya. Jadi pilihannya adalah sebijak mungkin Anda harus lakukan yang pilihan yang paling cerdas ya. Saat ini tepat banget kalau kita berhemat karena memang kondisinya kita nggak boleh ngundang banyak-banyak orang kan, berarti kita masih bisa lebih hemat. Ya. Nah ini teman-teman, ini yang tadi saya coba jelaskan, alokasi dana nikah itu sebenarnya berapa persen gitu ya. Ini survei yang pernah saya lakukan di komunitas cerdas keuangan. Sebenarnya kalau seandainya kita punya budget misalnya 100 juta. Nah, ini kita dapat kelompokkan lagi menjadi 3, teman-teman, yaitu dana yang memang wajib, kemudian dana yang benar-benar butuh, dan juga yang hanya inginan saja. Kalau dana yang benar-benar wajib itu kan seperti ini ya, misalnya untuk administrasi gitu ya, kemudian untuk KUA gitu ya, kemudian untuk mas kawin, akad nikah, seserahan, dan juga mungkin ada pembelian untuk dekorasi atau untuk tempat tinggal ya. Kemudian keperluan yang lainnya adalah untuk butuh. Nah ini biasanya kisarannya antara 50 sampai 55%. Biasanya sih dipakai untuk catering, venue, dekorasi, seperti itu ya. Fotografi, busana, make up, seragam, transport, dan lain sebagainya deh. Itu biasanya untuk pestanya. Nah, yang 30%-nya adalah untuk keinginan. Biasanya untuk yang souvenirnya agak-agak mewah sedikit, atau ada pada saat pesta ada live band-nya kah, atau kita mau misalnya sebelum nikah ada pre-wedding kah, ada honeymoon, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita mau irit-irit banget ya, tinggal kita fokus aja ke yang wajib ini, teman-teman. Yang 15% ini sebenarnya, sisanya kalau Anda mau investasikan itu akan lebih baik gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Saya lanjut nih. Ini pos terbesar nikah itu sebenarnya di mana ya? Banyak sekali teman-teman yang nanya. Nih ya, setelah kita survei, ternyata pos terbesar itu ada di catering, teman-teman. Di catering itu menjadi pos yang terbesar. Kemudian untuk yang terbesar kedua adalah untuk sewa gedung. Kemudian yang ketiga adalah untuk mas kawin, dan juga tata rias, dan juga lain-lainnya adalah fotografi, cincin, administrasi, gitu ya, gift, dekorasi, honeymoon, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alokasi pos terbesar menurut survei yang udah kita lakukan di Cerdas Keuangan. Nah, adakah masalah yang timbul saat menikah? Oh, ada banget. Kita juga survei juga nih, teman-teman. Ternyata sebagian besar masalah yang timbul di awal pernikahan adalah karena kesulitan keuangan, yaitu kesulitan untuk mengatur cash flow, teman-teman. Ya, kesulitan untuk mengatur cash flow nih. Ini ternyata menjadi persoalan nomor 1. Selain itu juga setelah itu adalah persoalan utang. Kadang-kadang orang atau pasangan yang tidak mengkomunikasikan satu antara dengan yang lain, sementara salah satu pasangannya ada yang punya hutang, nah setelah nikah baru ketahuan deh tuh, banyak utangnya. Itu jadi masalah yang cukup pelik. Dan kalau nggak bisa teratasi itu akan menimbulkan bahaya. Bahayanya adalah bisa jadi
setelah nikah bisa jadi bubar gitu karena utang ya. Kemudian masalah selanjutnya adalah komunikasi. Dan yang terakhir yang kami cermati adalah pola asuh anak. Itu ya, jadi teman-teman cash flow itu nomor 1 ya. Masalah nomor 1 pada saat setelah nikah. Oke? Nah, ini apa aja yang disiapkan sebelum pernikahan? Ya, ini harus benahi arus kas dulu. Kemudian samakan value-nya dulu antara pasangan. Nah, itu sih. Ini saya mau jelaskan. Ini tadi kalkulator finansial check up. Jadi buat teman-teman yang memang rasanya nggak enak nanya-nanya pasangannya sebelum nikah gitu ya, aset kamu berapa gitu kan kayaknya kurang gimana ya, kurang enak juga ya. Kesannya matre. Nah, teman-teman saya kasih trik ya supaya nanti sama-sama enak, ajak ke website ini. Jadi di sini ada kalkulator finansial check up. Jadi sama-sama isi deh. Nanti ketahuan di situ ada rasio utangnya berapa, rasio pelunasan utangnya berapa, rasio tabungan berapa, sama rasio likuiditas. Jadi ketahuan ya sehat atau enggaknya. Oke, jadi ini potensi biaya yang mungkin terjadi setelah nikah adalah ini lifestyle, belanja rutin, kemudian biaya untuk pasangan dan anak-anak, dan juga sewa rumah. Mengingat kita setelah nikah berarti kan kita mikirin tinggal di mana ya. Kadang ada yang memilih untuk nyicil KPR atau kadang juga ada yang memilih untuk sewa. Tapi nggak sedikit juga yang memilih untuk tinggal di rumah orang tua dulu ya. Nah, itu adalah salah satu permasalahan yang mungkin akan timbul setelah nikah. Nah, jadi saya tambahin catatan juga ya teman-teman, ini alokasi anggaran setelah nikah ya, supaya nanti nggak usah kaget ya, setelah nikah Anda lakukan yang namanya alokasi pengeluaran ya, supaya bisa lebih cash flow-nya bisa lebih tertata lagi ya. Jadi secara garis besarnya ini ya teman-teman ya, spending berapa, lifestyle-nya berapa, spending-nya 40%, saving-nya di 10%, mungkin ada sewa atau mungkin ada cicilan utang itu di angka 20%, kemudian selebihnya adalah sosial, proteksi, dan saving ya. Ini anggaran bulanannya, dan juga ini anggaran tahunannya. Nanti jangan khawatir, nanti saya akan sharing ke teman-teman juga ini slide-nya, supaya teman-teman bisa save ilmu yang bisa Anda praktekkan langsung ya. Oke? Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi ini ya teman-teman ya, adanya pendapatan dan juga pengeluaran yang mungkin timbul setelah nikah. Jadi pendapatan yang mungkin bertambah adalah pendapatan pasif ya. Kalau Anda fokus ke pendapatan other income, kemudian meningkatkan skill, memulai bisnis, dan juga nambah pundi investasi. Dan juga untuk sisi pengeluaran, Anda dapat menekan pengeluaran, menyisihkan dana darurat yang lebih besar, dan juga menambah proteksi. Karena menikah berarti kan Anda punya keluarga. Apalagi nanti kalau Anda punya anak, berarti kepala keluarga ya, berarti harus mikir tuh masalah proteksinya seperti apa. Kita jangan juga berpikiran untuk yang hanya yang keinginan aja, sementara proteksi Anda ini adalah kebutuhan Anda ya. Dana darurat dan proteksi adalah kebutuhan Anda yang paling penting. Oke teman-teman, kayaknya kayaknya udah habis slide-nya. Kita bisa langsung tanya jawab ya. Ini tadi slide-nya udah selesai. Oke teman-teman, kita bisa langsung tanya jawab ya. Kalau seandainya waktunya masih ada sekitar 10 menit lagi, bisa langsung di kolom chat saja, nanti saya langsung jawab. Oh ya. Bu, ya saya sudah kembali lagi Bu. Mohon maaf tadi ada kendala di jaringannya, ya makanya saya pindah. Ya mungkin boleh dari teman-teman yang mau nanya untuk di kolom chat nih, nanti saya akan bacakan. Nah Bu, ini ada pertanyaan juga nih Bu. Iya. Tadi udah beberapa hal yang Ibu jelaskan nih, udah banyak juga mungkin pertanyaan dari teman-teman yang sudah dijawab di slide tersebut ya Bu ya. Iya. Nah terkait bagaimana sih jika salah satu atau kedua dari pasangan masih mendapatkan subsidi dari orang tua tetapi sudah siap untuk menikah. Nah ini gimana komentar dari Bu Erlina nih Bu? Maksudnya dia punya dana untuk nikah tapi dia juga dapat subsidi gitu ya? Iya betul. Ya. Betul. Nah, sebenarnya sih itu bisa diatur ya. Jadi kita nggak langsung full untuk kita habiskan untuk nikah,
untuk biaya nikah itu bisa diinvestasikan sebagian. Jadi jangan sampai habis semuanya gitu ya. Justru itu malah menurut saya adalah berkah karena selain dari dana yang kita punya, ternyata orang tua juga masih mau nyumbang gitu ya. Sebenarnya itu jangan dihabiskan semuanya, diinvestasi sebagian. Ya, ini ada pertanyaan menarik nih. Nikah dulu atau punya rumah dulu? Nah, boleh Bu dijawab Bu, nikah dulu atau punya rumah dulu? Harusnya dua-duanya berbarengan tuh. Sebenarnya mungkin pusing juga ya Bu, kalau buat generasi milenial zaman sekarang tuh sebenarnya yang diutamain mau nikah dulu atau punya rumah dulu ya. Kalau misalnya nikah dulu nanti belum punya rumah, tapi kalau mau punya rumah dulu nanti uang nikahnya keburu kepake buat itu beli yang rumah jadi gitu. dilema. Iya itu betul. jadi dilema ya Jan ya. Betul Bu. Gimana nih Bu? Jadi kalau menurut saya ya, kalau memang nikah itu kan sunnah ya. Nikahnya dulu aja, secara sederhana. Setelah nikah, berpikir untuk membeli rumah gitu. Tapi nikahnya jangan yang mewah-mewah juga gitu. Supaya betul, bisa nyicil rumah ya kan. Betul. Atau modal dari nikah bisa untuk membayar DP sebagian kan, sehingga dapat terpenuhi dua-duanya. Oke ya. Nah, ini Bu ada juga pertanyaan nih Bu. Biasanya nih Bu terkait keuangan, apa saja sih masalah yang terjadi nih setelah terjadinya pernikahan? Nah, biasanya kan di masa-masa pacaran masih manis-manis. Ya, saya sempat singgung tadi di slide yang tadi itu. Ternyata setelah menikah, ternyata ada beberapa masalah yang akan timbul. Selain dari misalnya pola asuh anak, selain dari misalnya komunikasi, ternyata masalah cash flow adalah masalah yang jadi nomor 1 di pernikahan. Jadi masalah pengaturan arus kas, Mbak. Misalnya pendapatan sama pengeluaran itu itu bisa jadi kurang gitu loh. Jadi pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya. Itu menurut survei yang kita lakukan di komunitas cerdas keuangan, itu adalah masalah terbesar setelah nikah. Masalah mengatur arus kas. Jadi penting untuk pasangan yang menikah mengetahui perencanaan keuangan secara sederhana. Paling tidak bisa ngatur cash flow, itu aja. Nah, bagus tuh Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Maria. Halo Maria. Nih, saya merasa ragu, tapi jika mengikuti aturan orang tua, saya harus ikuti sebelum nikah banyak sekali tahapannya, seperti bertemu orang tua, bawa uang untuk pernikahan, kasih orang tua, dan membahas ke pihak laki-laki, lalu baru menikah. Kedua hal tersebut sebelum menikah itu membuat banyak uang keluar. Saya merasa pusing sekali itu. Ini curcol kayaknya. Curhat banget kayaknya. Nah, mungkin juga banyak juga nih Bu kayak yang menggunakan adat atau yang pakai sakral segala macam, mungkin ada yang membawa uang kepada pihak perempuannya atau istilahnya membeli untuk adat di berbagai daerah gitu ya Bu ya. Betul. Boleh Bu untuk dijawab pertanyaan dari Maria? Ya, itu memang tradisi ya. Tradisi memang sulit untuk dihapus ya. Padahal kondisi pandemik ini sangat, kalau menurut saya bisa menghemat. Tapi bagaimana ya kalau sudah tradisi yang berbicara gitu, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, banyak sekali orang yang mengantisipasi dengan cara menabung. Atau juga dengan sekarang banyak sekali yang mereka sudah istilahnya sudah lebih luas gitu ya, sudah lebih luas dari tradisi-tradisi yang kaku. Misalnya nih, tradisi di daerah tertentu yang mengharuskan si pria membeli wanitanya. Tapi ternyata sejalan dengan waktu, ternyata tradisi itu bisa lebih fleksibel lagi. Jadi nggak kaku banget, jadi bisa dinegosiasi gitu lah istilahnya gitu. Jadi kalau menurut saya penting sekali untuk mengetahui latar belakang budaya dari pasangan juga. Apabila posisi keuangan Anda belum cukup gitu ya. Kalau menurut saya sih saran pertama adalah nabung dulu. Kemudian coba komunikasikan ke pasangan bagaimana enaknya supaya nanti tidak terjadi pertentangan antara tradisi dengan keinginan kita gitu loh. Jadi sih kalau menurut saya sih masih bisa dimusyawarahkan lah. Masih ada jalur negosiasi gitu lah. Ya, kalau memang
kalau memang kondisi keuangannya belum cukup gitu. Mungkin juga bisa menyesuaikan juga di Iya. pihak laki-lakinya kali ya Bu ya. Iya, menyesuaikan juga pihak laki-lakinya seperti apa. Ya. Mungkin ada lagi yang lain yang mau bertanya. Ada juga nih Bu yang statement nikah di KUA aja yang penting sah. Amin. Ada juga nih yang bertanya nih Bu dari Ibnu Fadilah. Halo Ibnu Fadilah. Halo. Contoh nih, jika gaji 3 juta, alokasi savingnya 300.000. Berarti saya harus memiliki dana darurat 20-30 juta dong atau bagaimana? 20 atau 30 juta dong atau bagaimana? Oh, ini tanya dana darurat berarti ya? Ya. Kalau dana darurat memang idealnya 3 sampai 6 kali pengeluaran. Bukan dari dihitungnya bukan dari pendapatan ya, dihitungnya dari pengeluaran. Jadi seandainya Ibnu punya gaji 3 juta, lihat lagi pengeluarannya berapa juta. Ya. Jadi kalau seandainya pengeluarannya 2 juta, berarti dana daruratnya itu 3 sampai 6 kali 2 juta itu. Jadi 6 sampai 12 juta saja. Ya, itu semoga menjawab ya Ibnu Fadilah jawaban dari Bu Erlina tadi. Nah, terakhir nih Bu, karena waktunya sudah mepet karena tadi juga ada beberapa kendala nih Bu. Mungkin closing statement dari Ibu. Jadi misalnya kita gajinya pas-pasan dan bagaimana cara menyiapkan dana nikahnya. Karena misalnya banyak juga pasangan yang sudah siap, tapi karena gaya berpacarannya terkesan banyak kemauan, jadi nggak jadi menabung. Nah, itu gimana tuh solusinya, Bu? Oke, solusinya adalah pertama teman-teman, kita ukur diri kita sendiri, jangan mengukur sepatu kita dengan sepatu orang lain, itu yang pertama. Prioritas nikah memang utama, tapi kita lihat dulu, tadi kan saya sudah jelaskan ya, dari total keseluruhan kebutuhan untuk nikah, itu sendiri hanya 15% loh yang wajibnya. Jadi teman-teman jangan takut untuk memulai bahtera baru karena mungkin pemikiran uang belum cukup atau ini bismillah aja. Dengan disiplin menabung, dengan disiplin mengatur keuangan, saya sih yakin ya, apalagi dibantu dengan misalnya misalnya backup dari pasangan ya, saling menguatkan gitu, saya sih yakin teman-teman pasti bisa menyiapkan dana nikah yang ideal, yang memang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Mungkin menurut saya itu aja ya. Jadi nanti teman-teman jangan lupa juga untuk nambah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan juga ya, karena itu penting banget untuk bekal kalian pada saat berkeluarga nanti. Itu aja ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Iya, mungkin closing statement-nya sudah, Bu? Sudah. Baik, mungkin karena waktunya juga sudah jam 16:55 ya, iya. Nah, mungkin ada teman-teman lagi yang masih ingin bertanya. Untuk link absen sudah ada di kolom chat ya, teman-teman ya? Ya. Ini saya lihat lagi ada. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau si istri sudah ada penghasilan sendiri dan si suami juga, kalau boleh tahu itu gimana ya Bu mengatur keuangannya biar sama-sama enak? Perasaan tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Intinya komunikasi ya teman-teman ya. Ya, kalau komunikasinya sudah jalan dengan baik, saya sih yakin bisa mengatur keuangan dengan lebih baik lagi sih sebenarnya itu. Baik. Nanti untuk PPT yang tadi di-share sama Bu Erlina boleh di-share juga ke teman-teman yang hadir ya Bu ya? Saya siap nanti, tenang aja. Baik. Oke. Kita foto ya sebelum pada. Baik, boleh dinyalakan videonya dari teman-teman. Iya, silakan. Saya ingin lihat. Ya, halo, dadah dulu lah gitu. Halo semuanya. Hai. Hai. Oke, teman-teman, kalau seandainya butuh insight tentang pengelolaan keuangan, saya ada Instagram Cerdas Keuangan, silakan di-follow aja, tanya aja apapun mengenai pengelolaan keuangan, silakan. 24 jam saya akan mencoba kalau seandainya bisa menjawab, saya jawab.
Di follow ya Cerdas Keuangan ya di Instagram. Ya, Oke, boleh kita tuh. foto dulu ya. Siap. Oke. Oke, makasih ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima Semoga kasih yang- Ibu Erlina. Semoga Semoga yang punya ilmunya. rencana nikah dalam waktu dekat ini dilancarkan. Semoga rezekinya Amin. ditambah lagi.